One News. Halo Stupa Pips. Pada kesempatan kali ini, Radio Stupa meluncurkan episode ketiga. Nah, atau bisa dibilang episode ini limited karena kali ini kita bakal bahas horror edition. Sebelum kita mulai ke ceritanya, perkenalkan nama saya Simfonia Rahma sebagai host utama dan partner saya yang sudah berbeda lagi, Arnelita Anastasia, biasa dipanggil Arnel. Hai. Nah, jadi bakal ada 3 cerita pengalaman horor siswa-siswi yang udah mereka kirim ke Instagram OSIS MPK 74 Jakarta. Dan Arnel bakal bacain 3 cerita pengalaman horor tersebut. Aku bagian responnya aja karena jujur aku terlalu takut untuk itu. Jadi kayak aku ngerespon aja. So, kita mulai Ke cerita pertama. Jadi, pengirimnya adalah Berry People. Jadi gini, mulai dari awal aja ya. Aku kelas 5 SD mengikuti kegiatan Jambore di tahun 2022 bulan September. Kegiatan ini diadain buat anak-anak yang dipilih aja. Kita mulai berangkat dari pagi. Aku ini emang orangnya lumayan peka sama hal-hal yang berbau mistis. Jadi sebelum dia berangkat, aku ini udah dipesenin sama orang tua kalau misalnya jangan ngelakuin atau bicara hal yang enggak-enggak. Karena lingkungan baru gitu ya. Ya, kita harus hati-hati jaga. banget. Lalu di perjalanan nih, belum ada sesuatu hal yang aneh-aneh. Kita berangkat, ada guru-guru dan juga beberapa cewek dan cowok. Setelah itu, sampailah di tempat Jambore. Kita semua turun, lalu beres-beres barang untuk pindahin semuanya ke mobil. Langsung tuh, kita pas selesai dipanggil ke lapangan untuk pembukaan. Saat pertama kali aku ngecek ke lapangan, angin tuh rasanya tuh kayak langsung pindah semua gitu ke badan aku. Maksudnya? Kayak langsung, misalnya nih, kita kan kalau misalnya lagi di luar tuh biasa aja gitu kan. Tapi pas kita ngecek ke lapangan, itu tuh langsung kayak angin hembusnya tuh ke kita semua gitu loh. Oh, jadi kayak ada sesuatu yang benar-benar kayak ke arah kita semua gitu. Iya gitu loh, kayak langsung nabrak ke badan kita. Nah, terus setelah hal itu tuh terjadi, aku tuh langsung kayak susah bergerak gitu loh. Kayak emang keperangkap gitu ya? Iya. Terus sebenarnya susah juga gitu loh buat dijelasin kayak gimana. Cuman intinya itu hawa udah gak enak. Terus dimulailah pembukaannya. Di saat lagi upacara pembukaan, aku tuh tiba-tiba mual parah dan udah putih banget muka aku. Akhirnya aku dibawa ke tenda. Pas di tenda nih, ada uang kelas dari sekolah aku ikut ke Cibubur waktu itu. Aku sempet diurut sama dia karena emang dia bisa dibilang juga orang yang lumayan peka sama hal-hal mistis. Ya. Oh, jadi sama gitu ya? Ya, jadi 11-12 kita. Terus kata uang kelas ini, aku tuh emang kaget aja sama hawa di situ, kan hawa baru kan, gak terbiasa sama hal itu. Mungkin karena belum beradaptasi sama lingkungan baru gitu ya? Ya. Terus ternyata tuh di tempat baru itu tuh lumayan banyak yang pengen kenalan sama aku. Istilahnya tuh kayak gitu. Kalau tiba-tiba banget gitu ya? Iya, pengen banyak yang kenalan. Takut. Terus abis itu tuh selesai dari situ tuh belum ada apa-apa sampai tiba pas maghrib. Emang waktu itu emang mistis banget kayaknya ya. Itu emang kebanyakan orang tuh ngalamin horor tuh waktu maghrib. Kayak waktu maghrib tuh sakral banget. Iya emang. Hati-hati tuh buat anak-anak, jangan main keluar-keluar pas maghrib. Lanjut. Pas maghrib semua kan disuruh bersih-bersih sekalian sholat maghrib berjamaah. Untungnya tenda aku sama kamar mandi ini juga gak terlalu jauh. Bersih lah aku sama teman-temanku. Kan aku ini ngelewatin pohon kayak tinggi banget gitu. Tinggi besar gitu ya? Yap.
tinggi banget. Karena kan di situ emang lingkungannya tuh lumayan banyak banget pohon-pohon tinggi. Iya, kalau jamboree kan Rimba banget gitu. jamboree kan kalau biasanya kan dia di hutan-hutan gitu kan. Iya, betul banget. Pasti banyak banget pohon kayak gitu. Nah, di situ tuh dia ngelihat sesuatu nggak begitu jelas, bentuknya tuh gede banget, tapi Makhluk, iya, tapi dia nggak tahu itu apa. tapi kayak makhluknya gede banget gitu. Iya, gede banget, tapi nggak begitu jelas gitu loh bentuknya. Terus mungkin bentuknya tuh nggak terlalu jelas gara-gara dia tuh lumayan lemah gitu loh. Oh, mungkin karena emang dia, karena dia lagi sakit juga kan di situ. Terus kayak kalau semakin sakit dia makin lemah itu ngasih ininya. Kayaknya sih gitu ya. Terus juga gara-gara itu, terus di situ tuh kayaknya tuh dia nggak berani buat mendekat ke aku gitu loh. Jadi dia cuma ngeliatin aku tuh dari jauh doang. Oh, Dari jarak jadi jauh. si makhluk ini dari jauh aja. Iya. Terus lanjut nih, dia tuh kayak mau narik aku gitu loh buat Si makhluk ngikut ini? dia. Iya, kayak gitu. Oh, Tapi dia tuh kayak mungkin gara-gara aura dia tuh lemah, jadi tuh dia nggak bisa narik aku. Terus dia juga nggak bisa ngedeket ke aku gitu loh. oh. Terus aku disenggol tuh sama temen aku, untungnya disenggol kan. Terus ya udah, aku gak ikut ke mereka, aku langsung dibawa ke tenda. Pas di tenda, kata teman aku, muka aku tuh udah pucet parah. Tidak parah lagi ya. Kayaknya tuh emang di sini tuh aku ngerasanya kayak emang gak bagus aja gitu loh halnya buat orang-orang baru. Apalagi dia peka sama hal mistis. Betul banget. Terus udah lemes, terus kata orang juga kayak udah bukan aku gitu mukanya. Saking pucetnya berarti ya. Yaps. Nah, terus kata Warkolas yang tadi bantuin aku pas pembukaan itu, bilang kalau mereka tuh tertarik sama aku. Oh, udah berarti si Warkolas ini udah sadar gitu ya kalau si anak muridnya ini tuh gimana sih disukain sama makhluk di situ. Iya, kan dari awal tuh ya emang mereka berdua sama-sama peka Peka sih, sama mistis. makanya bisa tahu kayak gitu. Terus cuman mereka ini kan gak berani ngedeketin aku. Nah, ya udahlah. Di situ waktu Warkolasnya bilang kalau misalnya ada yang tertarik sama aku, keesokan harinya pas pagi ini aku nggak ada kejadian apa-apa lagi sampai pas malamnya lagi. Ini aku jambore 3 hari 2 malam. Oke, berarti ini hari kedua ya. Aku ada ngeliat juga nih pas aku senter ke arah hutan, beberapa orang gitu ngajak aku untuk pergi gitu sama mereka. Kayak dari jauh tuh ada yang ngajak kamu gitu ya. Dan aku itu udah bener-bener jalan, udah hampir sampai. Wah, itu biasanya karena nggak sadar gitu nggak sih? Kayaknya sih gitu ya. Karena nggak sadar terus kayak dia juga lemah kan. Bener. Dan teman-teman aku itu sempet gak ada yang nyadar. Dan pas udah mau ditarik sedikit lagi nih sama mereka makhluk-makhluk halus ini, salah satu teman aku ada yang narik tangan aku dan langsung hilang mereka semua. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah gitu sih. Alhamdulillah ya Allah. Nih kalian tuh harus punya temen yang kayak gitu gak sih? Takut banget. Cuman temennya tahu nggak sih kalau si dia nih peka sama hal-hal mistis kayak gitu. Takutnya kalau nggak ada yang sadar juga kayak gimana gitu ya. Mereka juga nggak paham. Betul. Alhamdulillahnya ya Allah ditarik. Ya Allah ini. Kalau gak ditarik itu gimana nasibnya? Mungkin dia gak bakal bisa cerita kayak gini. Lanjut. Abis dia ditarik nih, akhirnya dia sadar. Kayak tiba-tiba dong gitu ya sadar. Aduh, gimana ya? Dan kepala aku tuh kayak diputer-puter, bener-bener pusing banget. Dibawa lagi ke tenda, dan ternyata itu sosok yang kemarin sore. Yang besar itu? Iya, kayaknya sih waktu maghrib. Terus karena dia nggak kuat buat tarik aku sendiri, jadi dia panggil lah yang lain buat narik aku, buat narik kamu gitu. Iya, benar. Dan jadinya bawa kawan Pak. Sumpah. Dan jadinya aku nggak dibolehin untuk ikut kegiatan pada malam itu. Dan udah nggak ada tenda sendiri tuh. Kayaknya sih iya deh. Karena kan waktu kalau Jambore itu yang lain kan pada ikut kegiatan, jadi nggak ada yang bisa nemenin. Nah, keesokan paginya udah saatnya nih pulang beres-beres lah bareng kita semua ke mobil.
Terus Akhirnya pulang ya. akhirnya tuh udah kayak lega untuk meninggalkan tempat ini. Lalu nih pas udah siap-siap di mobil berangkat untuk pulang, aku lihat sekumpulan yang emang mereka semua tuh bentuknya nggak jelas itu ngeliatin aku sambil melambai-lambai kayak gitu. Itu banyak banget. Terus abis itu badan aku tuh rasanya tuh dingin banget dan bener-bener Kayak gak bisa nge-freeze ya? gerak. Bener banget Nge-freeze kan? nge-freeze, gak bisa bergerak, dingin, merinding. Tau gak sih feels yang kayak keringet dingin kayak Kayak gitu, gue sekarang. kayak hah gitu loh. Terus untung banget teman aku kan udah tahu ya kalau misalnya aku ini kalau kayak gini tuh ada sesuatu kan. Akhirnya tuh tangan aku tuh langsung dipegang sama dia, dan dia ini bilang kalau misalnya jangan ngeliat kemana-mana, kalau bisa aku tidur aja. Udah nih, Alhamdulillah punya pokoknya Allah Akbar Allah. takbir. Saat sampai di rumah, aku nih langsung sakit, ngedrop lah, pasti kayak gitu terus sih. Kayaknya mamanya langsung peka deh. Neneknya sih di sini sebenarnya yang peka sama hal-hal kayak gini. Lalu kata nenek aku, si itu tuh makhluk mistisnya itu emang jahat. Untungnya aja nih aku tuh nggak dibawa Ikut mereka yang ngajar-ngajar gitu ya. aku kayak gak Untung ditarik. untung ditarik jantung gue sakit udah banyak. Dan untungnya nih aku tuh nggak ketemu sama makhluk yang lebih jahat lah dari itu, terus gak kebawa juga karena wujudnya kan nggak jelas, jadi ya gitu aku nggak kebawa sama mereka. Padahal itu aku nggak ngelakuin ataupun bicara Aneh-aneh yang gitu ya. aneh-aneh. Karena emang dia nggak aneh-aneh, tapi tetap aja sama makhluknya itu niat jahat sama si dia ini. Kayaknya tuh emang pada tertarik aja gitu loh sama Apa- awalnya dia tuh emang Iya, wangi gitu loh. apalagi yang dibilang kalau dia tuh peka sama hal mistis itu biasanya kan dia lebih kayak gimana sih, lebih makhluk ini juga tahu gitu loh kalau oh ini juga dia peka terhadap kehadiran gue. Jadi Biasanya kayak tuh kayak gitu kan. Kalau misalnya orang-orang yang peka tuh kayak "Ih, lo lebih peka." disukain, kayak lo sadar nih ada gue di sini, ada kehadiran gue di sini, jadi dia akan gangguin dia gitu. Kayak lo bayangin lo jambore padahal buat nambah pengalaman, buat kayak senang-senang sama teman-teman lo main lumpur kan aja jambore kan senang-senang itu, tapi kalian malah diganggu. Oh my god. Sedih serem Takut juga sih, jujur itu pengalaman yang takut sih karena iya, tapi sedih juga, dia kan harusnya senang-senang ikut kegiatan nyambung itu, tapi harus malah kayak gitu. udah saya Ada cerita lagi lah, pesan moral lah ceritanya asik dari neneknya. Jadi nenek aku itu karena bilang kenapa bisa kayak itu karena aku nggak ngucapin salam saat datang ke tempat mereka. cara ngucapin salamnya tuh gimana? Ayo naon sih ya? Assalamualaikum. Tapi guys, sorry itu saya emang kalau kita datang ke tempat yang baru gitu kan harus ngucap salam, dan cara kita ngucapin salam itu gimana? Kayak gini aja, paling kayak permisi gitu loh, permisi numpang ya di sini gitu loh setidaknya. Mungkin dia tuh terlalu pas turun dari mobil langsung kayak aduh lu seneng banget tanpa lupa gitu loh ngucapin salam. Nah akhirnya tuh mungkin karena atau juga mungkin karena aku yang emang peka sama hal-hal ini Iya, yang tadi aku bilang. jadi harus lebih sopan kalau misalnya datang ke tempat baru. Jadi ya Soalnya kayak gimana? Ayah naon mereka aja sih? nggak sopan ke kita. Iya, nggak maksud aku kayak kalau kita peka, dan itu pun kalau soal peka soal bisnis itu kan pasti keturunan ya, dan kita tuh gak bisa apa-apa, jadi kayak terus kita tuh belum paham cara ngadepin hal-hal kayak gitu, apalagi di SD kelas 5. Takut, aku nggak bisa ngapa-ngapain sih, aku kayak cuman kayak nge-freeze di tempat kayak Iya, nggak tahu, udah deh bodo amat, bawa gue aja. Enggak, astagfirullah. Allah bersama kita. Oke, amin. Oke, Jadi kesimpulannya tuh kita tuh harus permisi dan beri salam aja. ya, karena emang di setiap tempat tuh pasti ada penunggunya. Betul. Lalu kita lanjut aja ke story kedua. Oke guys, revisi story kedua. Ini aku yang bacain. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Semoga kita semua Eh, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan Amin. skenario pembacaan skenario-nya seolah-olah aku yang merasakan. Jadinya kalau aku merasa terbata-bata, I'm sorry, harus mikir dulu deh. Betul. Jadi kita mulai cerita kedua. Jadi judulnya teror ketukan pintu misterius yang dialami warga di Karawang, Jawa Barat. Jawa. Jadi ada warga namanya Yani. Yani ini dia itu tinggal di perumahan Puri Kosambi di Kraton ya, Kecamatan Kelari. Dia mengatakan ia kerap merinding bila mendengar teror ketuk pintu tersebut, sebab hingga kini masih misterius. Jadi kayak ada teror yang terus-menerus ketukan pintu dan hingga kini tuh masih misterius. Siapa sih itu? Merinding soalnya belum terungkap apakah mistis atau orang. Jadi dia belum tahu nih, ini tuh sebenarnya mistis atau orang. Apa itu tikus? Tok. Teror ketok pintu tersebut terjadi pada dini hari sekitar pukul 3 WIB sampai 4 WIB di sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang tersebut. Penghuni rumah mendengar ada suara yang, namun ketika pintu dibuka, tak ada orang yang mengetuk pintu. Bahkan Yani ini ungkapin uangnya hilang usai membuka pintu rumah tersebut. Jadi jadi kayak pas dibuka nggak ada orangnya, wah tiba-tiba dia bilang, Israel, paham? Oke. Terus kayak teror ketuk pintu tersebut terekam CCTV dan diunggah di media sosial. Di lingkungan rumah saya juga 3 rumah terdampak malam Selasa kemarin. Suaranya persis seperti di video, termasuk rumah saya. Ada yang ngetuk juga, ujar Yani pada Jumat tanggal 16 bulan 5 2025. Wah, baru kejadiannya, Wak. Takut. Kayak mana, Wak? Baru banget berarti. Bulan 5 berarti bulan apa? Kok tak bulan kemarin? Mei. Iya. Ternyata teror ketuk pintu tersebut sudah merambah ke wilayah Pasir Jengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Kemudian juga wilayah Kecamatan Bungur Sari, Purwakarta, Jawa Barat. Jawa, Wak. Jawanya mengental ya. Kayaknya Jawa tuh emang selalu aja tuh dia Jawa tuh masih kental sama hal-hal mistis. Benar banget. Dan di wilayah Kecamatan Bungusari juga ada warga yang mengalami hal serupa seperti di video yang viral itu. Papar Ero menyampaikan bahwa sekitar pukul 1 WIB ia mendengar ada suara ketukan pintu. Lantaran tak berani, ia pun tidak membuka pintu tersebut. Kayak udahlah, Iyalah, kalau kayak gitu gak ada yang bayangin jam 1 mau siapa yang buka? Saat rekaman video CCTV diputar, terdengar ada suara ketukan pintu. Namun, orang yang mengetuk pintu tersebut tidak terlihat. Para warga dan netizen mulai mengaitkannya dengan hal mistis. Jadi warga-warga nih udah pada merasa nih ada yang janggal. Sama Oke. yaitu pesugihan. Karena netizen mulai berkonspirasi kalau ada 3 cocong yang ikut campur. 1 untuk mengetuk pintu, 1 untuk menjaga jalanan, mengaburkan penglihatan warga yang melihat, dan 1 lagi untuk mencuri duit warga. I see. Oh, tapi ada ya kayak gitu. Aku cuma tahu kayak pesugihan aja gitu loh. Namun, Polres tidak langsung percaya dengan hal konspirasi itu. Pastilah. Ya kan? Pasti kayak gitu. Polres udah sama banget ya, Teh? Kasih Humas Polres Karawang Ibda Solihin mengatakan polisi akan meningkatkan patroli untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Jangan mudah percaya. Kami akan tingkatkan patroli wilayah, kata Ibda Solihin, Kapolres Karawang AKBP Vicky Novian Ardiansyah, menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak langsung membuka pintu jika ada ketukan dari orang yang tidak dikenal. Orang dikenal, orang bukan orang yang ketuk, orang juga takut. Bila mencurigakan, masyarakat diminta untuk melaporkan ke petugas keamanan, RT, atau kantor polisi terdekat. Polisi akan terus menyelidiki kejadian ini dan memberikan informasi terbaru kepada masyarakat. Jadi kejadiannya ini masih bulan kemarin, masih panas lah guys. Hal kayak gini karena masih berlanjut terus nih, panas. Jujur kayak aku kurang berani untuk menyebut pesugihan pocong. Yes. Aku nggak berani sih. Cuman bismillahirrahmanirrahim, Allah bersama kita. Semoga hal mistis ini cepat kelar. Semoga hal-hal mistis ini cepat terclear lah dengan cara yang positif tentunya. Semoga aja kejadian seperti ini nggak terjadi lagi dimanapun kita berada. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga kita semua berada dilindungi di lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semoga aja sih hal-hal kayak gitu nggak terjadi di dekat kita lah, dijauh-jauhkan lah hal-hal negatif kayak gini. Oke, cerita ketiga nih aku aja baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, semoga kita Abis ini baca ayat kursi ya. Oke. Judulnya adalah Kejadian Horor Pemilik Warung. Merasa layani pelanggan namun tak terekam di CCTV. Oke. Mungkin itu kucing. Kucing. Cerita horor ini dialami pemilik tempat makanan dan karyawan saat malam hari. Seorang bapak tua yang datang sebagai pelanggan tidak tampak di rekaman CCTV. Jadi dia beli tapi tak terekam. Kumaha sih ya. Bayangin aja lu punya jualan terus tiba-tiba lu layanin hilang gitu aja pas mau dikasih barangnya. Kumaha sih ya. Oke, lanjut. Lalu video CCTV itu pun lantas viral di media sosial. Video rekaman Viral lagi nih. semuanya kayaknya emang viral Oke, banget kalau lanjut. misalnya kayak gini. Kejadian mistis itu diunggah akun TikTok, akunnya namanya Naila_Shafarina_Zianisa. Dikutip Selasa tanggal 11 bulan 2 2025. Tahun ini juga ya, berarti Februari, berapa bulan yang lalu. Belum jauh-jauh banget berarti. Saat kejadian ini, pemilik warung dan karyawannya sedang melayani bapak tua yang membeli makanan. Kalian tahu gak sih, ini dia sampai megangin tangan. FYI aku merinding guys. Nah, namun anehnya sosok bapak tua tersebut tidak terlihat di dalam rekaman CCTV. Mungkin ngumpet kali dia nggak kerekam di titik buta. Terus titik dulu lah boy. Oke, Lanjut. Nah, abis itu istri pemilik warung tersebut bercerita suaminya merasa melayani pelanggan seorang bapak tua yang tubuhnya agak bungkuk. Si bapak tua memesan nasi bebek dan es teh di warung makanannya. enak. Lanjut lagi. Tidak hanya itu, bapak tua itu juga sempat mengajak ngobrol karyawan warung. Yaps, betul banget. Dan dia itu bertanya soal asal karyawan dan sudah berapa lama warung tersebut beroperasi. Kamu bertanya-tanya ya? Aku dari mana ya? Mungkin sih nanya-nanya. Lanjut. Saat hendak menyajikan pesanan, bapak tua tersebut tiba-tiba menghilang. Gimana? Jadi saat nih karyawannya tuh mau menyajikan makanan, bapak ini tuh udah nggak ada di tempatnya. Ke toilet kali. Kumaha sih ke toilet? Dia tuh prank kali.
Mbak Ibu tuh ngeprank. Wop. Setelah dicek, ternyata bapak tua tersebut tidak tampak di rekaman CCTV. Jadi karyawan yang diajak ngobrol itu dia ngobrol meja maksudnya. Sumpah kayak kamu dari mana? Aku kayak Saya dari Jadi karyawannya kayak bawa makanan. di CCTV-nya nggak ada Ada. karyawannya, berarti kayak ngobrol meja dong. Iya kan? gila dong kalau kayak gitu. Kayak ya saya dari Jawa gini. Dilihatin sama orang. Kamu ngobrol sama siapa? Itu bapak itu orang-orangnya sadar nggak ya kalau karyawannya ini lagi ngobrol sama kosong Tapi di sini kan sempat di-mention kalau misalnya tuh yang lain tuh pada ngeliat juga. Jadi kan karyawan sama yang pemiliknya ini, Si bapak ini. kayak lanjut. lanjut ya. Nah, di CCTV ini karyawan tersebut terlihat seperti mengobrol sendirian, kayak yang tadi kamu bilang tuh, kayak ngobrol ke meja. Meski banyak yang percaya, namun ada juga warganet yang meragukan video rekaman CCTV tersebut. Ada juga yang mengaitkan kejadian viral tersebut sekedar marketing belaka. Tapi bisa juga sih, kan biar rame gitu loh bawaannya, di viral di warga. Terus kayak, emang ya sih, akhirnya datang ke warung. Kita lihat lagi selanjutnya. Segmen 2. 3. Jadi itu ternyata itu cerita ketiganya. Hah? Kayak sebenarnya Nel, gue mikir kayaknya untuk dibilang itu marketing gue kurang setuju, karena menurut gue kayak girls, tapi nggak tahu juga sih masa marketing tuh mengaitkan dengan hal mistis, itu no big no banget aneh. Aku jujur kayak aku dari tadi kayak ngebayangin deh jadi posisi mereka nih, utamanya yang mengalami hal tersebut. Kayak tadi tuh lagi mau bawa piring kayak, bapaknya lama banget, tiba-tiba Lah kumaha sih ya ayahnya tahun kemana? Kan pasti kayak kemana? bapak-bapaknya nggak bisa cicing sih. Tapi mereka langsung kepikiran CCTV gitu loh. Aku kalau misalnya jadi pemilik warungnya kayak nggak bakal lihat CCTV ya. Tapi Aku tetap kayak ini ya tetap harus ngecek nggak sih, karena kan udah disiapin makanannya, kayak lah ini siapa yang mau bayar, siapa yang mau makan. aku makan. Aku nyam. Jadi itulah ketiga cerita horor pengalaman dari siswa-siswi. Terus ada juga yang dari viral di internet, yang Ya, tadi tuh yang betul pesugihan sama yang di warung itu. Semoga hal kayak gitu kayak menjauh dari kita, jauh. Jadi semoga aja kita dijauhkan dari hal-hal mistis sekecil apapun. Semoga kita semua berada di perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maupun yang noni, semoga kalian juga dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya intinya semoga aja kita dilindungi lah dari hal-hal kayak gitu, semua kita dijauhin lah. Kayak sebenarnya masih 50-50 tahu apa kayak gitu, cuman kalau kalian bilang ada itu ada. Kayak sesuai kalian percaya apa enggak, itu kan kayak Kepercayaan kalian masing-masing. masing-masing. Cuman yang namanya was-was itu tetap gak sih? Tetap aja. Saya 50-50, setengah percaya setengah enggak, tetap yang kayak waspada, kayak yang penting sih selalu percayalah sama kekuatan yang Maha Esa ini akan melindungi intinya kalian tuh punya iman. Iman tuh number one. Ya, bener gak sih? bener. Oh, masa udah selesai aja sih? Oh, the bell is ringing, the news is over. Merinding ya bun ya. Jantung aku terus selama ini tuh kayak Oke, kalau gitu, thank you for watching. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.